Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alo Pasaribu, NIM P1022232002. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas proyek 5 dengan judul Ikterus pada Bayi. Langsung saja. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian ikterus. Ikterus atau jaundice atau sakit kuning adalah warna kuning pada skrela mata, mukosa, dan kulit karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Nah, ikterus ini selain itu ikterus adalah yang dapat terlihat pada skrela, selaput lendir, kulit atau organ lain akibat penurunan bilirubin. Bila kadar bilirubin darah melebihi 2 mg per sen, maka ikterus akan terlihat. Namun pada neonatus, ikterus masih belum terlihat meskipun kadar bilirubin darah sudah melampaui 5 mg. Ikterus terjadi karena peninggian kadar bilirubin indirect dan atau kadar bilirubin direct. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klarifikasi ikterus. Yang pertama itu ikterus patologis. Nah, ikterus patologis ini memiliki 5 tanda-tanda. Yang pertama itu ikterus ini terjadi pada 24 jam pertama kelahiran. Yang kedua, peningkatan konsentrasi bilirubin 5 mg per sen atau lebih setiap 24 jam. Yang ketiga, konsentrasi bilirubin serum sewaktu 10 mg per sen pada neonatus kurang bulan dan 12,5 mg per sen pada neonatus cukup bulan. Yang keempat, ikterus yang disertai dengan proses hemolisis. Hemolisis ini meliputi inkomplebitas darah, definisi enzim, dan spesies. Yang kelima, ikterus yang disebabkan oleh bayi baru lahir kurang dari 200 gram atau BBLR disebabkan karena usia ibu di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 35 minggu, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, infeksi, dan hipoglikemia dan hiperkopnia dan selanjutnya hipermolitas. Kemudian eh, dan di sini saya akan membahas mengenai klarifikasi ikterus fisiologis. Nah, ikterus fisiologis ini adalah ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari ketiga yang tidak mempunyai dasar patologi, kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan atau yang mempunyai potensi menjadi kronik ikterus dan tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi. Nah, ikterus fisiologis ini umumnya terjadi pada bayi baru lahir dengan kadar bilirubin tak terkonjugasi pada minggu pertama. Lebih dari 2 minggu pada bayi cukup bulan akan mendapatkan susu formula, kadar bilirubin akan mencapai puncak sekitar 8 mg per desiliter. Pada hari ketiga kehidupan dan kemudian akan menurun secara cepat selama 2-3 hari diikuti dengan penurunan yang lambat sebesar 1 mg per desiliter selama 1-2 minggu. Sedangkan pada bayi cukup bulan yang diberikan air susu ibu atau ASI, kadar bilirubin puncak akan mencapai kadarnya yang lebih tinggi yaitu 7-14 mg per desiliter dan penurunan akan lebih lambat, bisa terjadi dalam waktu 2-4 minggu sampai 6 minggu. Mengenai lanjutan dari klarifikasi ikterus yaitu ikterus hemolitik. Ikterus hemolitik atau ikterus
prehepatik adalah kelainan yang terjadi sebelum hepar, yakni disebabkan oleh berbagai hal, disertai peningkatnya proses hemolisis atau pecahnya sel darah merah, yaitu terdapat pada inkompatibilitas golongan darah ibu atau bayi, thalassemia, seborrheisis, malaria, sindrom hemolitik uremik atau sindrom Gilbert, dan sindrom Schindler-Najar. Nah, pada ikterus hemolitik ini terdapat peningkatan produksi bilirubin diikuti dengan peningkatan urobilinogen dalam urin, tetapi bilirubin tidak ditemukan di urin karena bilirubin tidak terkonjugasi, tidak larut dalam air. Pada neonatus dapat terjadi ikterus neonatorium karena enzim hepar masih belum mampu melakukan konjugasi dan ekskresi bilirubin secara semestinya sampai umur 2 minggu. Temuan laboratorium adalah pada urin didapatkan urobinologen, sedangkan bilirubin adalah negatif, dan dalam serum didapatkan peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi. Dan keadaan ini dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia dan kerekan ikterus. Nah, di sini ada inkompatibilitas resus. Yang pertama, bayi dengan RH positif dan ibu RH negatif tidak selamanya menunjukkan gejala-gejala klinik pada bayi baru lahir 15-20%. Yang kedua, inkompatibilitas AB0 terus dapat terjadi pada hari pertama dan kedua, dia biasanya bersifat ringan. Bayi tidak tampak sakit, anemia ringan, hyper dan lain tidak membesar. Kalau hemofilisisnya berat, seringkali diperlukan juga transfusir tukar untuk mencegah terjadinya ekran ikterus. Pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kadar bilirubin serum waktu. Yang ketiga itu inkompatibilitas golongan darah. Nah, ikterus hemolitik karena inkompatibilitas golongan darah ini pada neonatus dengan ikterus hemolitik di mana pemeriksaan ke arah inkompatibilitas RH dan AB0. Hasilnya negatif sedangkan COMS tes positif. Kemungkinan ikterus akibat hemolisis inkompatibilitas golongan darah lainnya harus dipikirkan. Yang keempat itu kelainan erythrocytes congenital. Golongan ini, penyakit ini dapat menimbulkan gambaran klinik yang mempunyai erythroblastoses fetolisis akibat isoimunitas. Pada penyakit ini biasanya COMS tesnya negatif. Yang kelima itu defisiensi enzim. Nah, defisiensi enzim ini yang menolong atau memperkuat dinding sel darah merah. Ketika mengalami kekurangan, maka sel darah merah akan lebih mudah pecah dan memproduksi bilirubin yang lebih banyak. Defisiensi enzim ini merupakan salah satu penyebab utama ikterus neonatorium yang memerlukan transfusir tukar. Ikterus yang berlebihan dapat terjadi pada defisiensi enzim akibat hemolisis eritrosit walaupun tidak terdapat faktor oksigen, misalnya obat-obatan sebagai faktor yang lain yang ikut berperan. Selanjutnya, etiologi ikterus. Etiologi ikterus pada bayi ini dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, produksi yang berlebihan, gangguan dalam proses update dan konjugasi hepar, gangguan dalam transportasi bilirubin dalam darah, gangguan dalam sekresi, obstruksi saluran pencegahan. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai etiologi ikterus ini. Yang pertama itu produksi yang berlebihan. Nah, produksi yang berlebihan ini ditunjukkan pada misalnya yang meningkat pada inkompatibilitas darah RH dan AB0 golongan darah lain seperti defisiensi enzim private kinase perdarahan tertutup dan spesies. Yang kedua, gangguan dalam proses update dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imunitas hepar, kekurangan substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim globulinil
transverser. Penyebab ini adalah efisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar. Kemudian gangguan dalam transportasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin, kemudian diangkat ke hepar. Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat mempengaruhi oleh obat-obatan misalnya sulsisat, sulfat prazol. Kemudian definisi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirect yang bebas dan dalam yang mudah mendekat ke sel otak. Nah, selanjutnya patologis ikterus. Nah, patologis ikterus ini adalah bilirubin adalah pigmen kristal berwarna jingga ikterus yang merupakan bentuk akhir dan pemecahan katabolisme Hem melalui proses reaksi oksidasi reduksi. Langkah oksidasi yang pertama adalah biliverdin yang dibentuk dari hem dengan bantuan enzim hem oksigenase, yaitu suatu enzim yang sebagian terdapat dalam sel dan organ lain. Nah, di sini saya akan lebih lanjut menjelaskan mengenai patologis ikterus ini. Pada reaksi tersebut, jika terbentuk besi yang digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin dan karbon dioksida yang disekresikan ke dalam paru-paru. Biliverdin merupakan kemudian akan direduksi menjadi bilirubin oleh enzim biliverdin reduktase. Biliverdin bersifat larut dalam air dan secara cepat akan diubah menjadi bilirubin melalui reaksi bilirubin reduktase. Berbeda dengan biliverdin, bilirubin bersifat lipofik dan terikat dengan hidrogen serta pada pH abnormal sehingga tidak larut. Jika tubuh akan mensekresikan, diperlukan mekanisme transport dan eliminasi bilirubin. Kemudian, pada bayi baru lahir, sekitar 75% produksi bilirubin berasal dari katabolisme hemoglobin. Dari eritrosit sirkulasi, suatu gram hemoglobin akan menghasilkan 34 bilirubin dan sisanya 25%. Bayi baru lahir akan memproduksi bilirubin 8-10 mg, sedangkan orang dewasa sekitar 3-4 mg. Peningkatan produksi bilirubin yang pada bayi baru lahir disebabkan masa eritrosit bayi lebih pendek 7-90 hari dibandingkan orang dewasa yang 120 hari. Peningkatan degradasi hem atau turn-off syndrome yang meningkat dan juga reabsorpsi bilirubin dari usus yang meningkat. Kemudian, saya akan membahas tentang diagnosis patologis. Nah, diagnosis patologis ini pengamatan ikterus kadang-kadang agak sulit ya di dalam cahaya buatan. Paling baik itu pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari dan ditekan sedikit kulit akan diamati untuk menghilangkan warna karena pengaruh dari sirkulasi darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Ada beberapa cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan risiko terjadinya karena ikterus. Yang pertama itu pemeriksaan dilakukan dengan pencahayaan yang cukup karena ikterus bisa terlihat lebih jelas atau lebih parah bila dilihat dengan pencahayaan buatan dan biasanya tidak terlihat pada pencahayaan yang kurang. Yang kedua itu kita bisa melalui tekan kulit bayi dengan lembut menggunakan jari dan mengetahui warna di bawah kulit dan jaringan subkutan. Yang ketiga itu tentukan keparahan ikterus berdasarkan umur bayi dan bagian tubuh yang tampak kuning. Nah, kita harus melihat di bagian mana yang kuning atau di bagian kepala, tangan, badan, dan semuanya kita periksa. Nah, di sini selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai pelaksanaan ikterus. Yang pertama itu di pelaksanaan ikterus fisiologis. Yang pertama itu ikterus fisiologis mempunyai warna kuning di daerah derajat 1 sampai 2.
Nah, dan timbul pada hari ketiga atau lebih serta memiliki kadar bilirubin sebesar 5 sampai 19 miligram per persen. Maka penanganan yang dilakukan itu bayi dijemur di bawah sinar matahari sinar matahari pagi pukul 7 sampai 9 pagi selama 10 menit dan dengan keadaan bayi telanjang dan mata ditutup. Kemudian bayi tetap diberikan ASI lebih sering dari biasanya. Nah, yang kedua, Picterus fisiologis memiliki warna kuning di daerah derajat 1 sampai 4 yang ditimbulnya pada hari ketiga atau lebih dan memiliki kadar bilirubin 11 sampai 15 miligram persen, maka penanganan yang dapat dilakukan bila di bidan atau puskesmas yaitu menjemur bayi dengan telanjang atau bila makin parah maka rujuk ke rumah sakit atau vaskes. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai ikterus patologis. Nah, ikterus patologis ini yang pertama memiliki warna kuning daerah derajat 1 sampai 5 yang timbulnya pada hari ketiga atau lebih dari kadar bilirubin 5 sampai 20 miligram. Maka penanganan yang dapat dilakukan bila di bidan atau puskesmas yaitu menjemur bayi dengan cara telanjang dan mata tutup di sinar matahari pagi sekitar 7 sampai jam 10 selama 10 menit. Memberikan ASI lebih sering dibandingkan biasanya. Bila dirawat di rumah sakit, maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu terapi sinar, melakukan pemeriksaan golongan darah ibu dan bayi, serta melakukan pemeriksaan kadar bilirubin. Waspadai bila kadar bilirubin nilai 0,5 mg per jam komstes. Nah, yang kedua, ikterus patologis yang memiliki warna kuning di daerah 1 sampai 5 timbulnya pada hari ketiga atau lebih dan kemudian bilirubin lebih dari 20 miligram persen. Maka penanganan yang dapat dilakukannya bila bidan dan puskesmas yaitu dirujuk ke rumah sakit dan anjurkan untuk tetap memberikan ASI sesering mungkin. Biasanya bila dirawat di rumah sakit, maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan golongan darah ibu dan bayi dan serta melakukan pemeriksaan kadar bilirubin dan tukar darah. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.